Jadi kalau sudah terbentuk arm model seperti ini teman-teman, foundation pruningnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing tentang foundation pruning pohon anggur. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing tentang foundation pruning pada pohon anggur impor. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud foundation pruning itu teman-teman ya? Foundation pruning atau fondasi pruning ya, itu berasal dari dua kata ya, fondasi sama pruning. Fondasi itu dasar, sedangkan pruning itu adalah pemangkasan. Jadi bisa diartikan foundation pruning adalah pemangkasan dasar struktur utama tanaman yang pada kesempatan kali ini adalah tanaman anggur teman-teman ya. Dengan kata lain, foundation pruning ini adalah merestart pohon ya. Jadi meremajakan percabangan pohon yang nantinya akan tumbuh tunas percabangan produktif yang baru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya kok dilakukan foundation pruning ini tujuannya apa teman-teman ya? Jadi gini teman-teman ya, tujuan dilakukan foundation pruning itu yang pertama yaitu struktur yang kokoh, ya, struktur tanaman yang kokoh. Yang kedua adalah membentuk percabangan yang rapi. Nah, yang ketiga adalah produksi yang stabil, produksi buah yang stabil. Goalnya, tujuannya ya. Yang keempat yaitu mempermudah kita dalam melakukan perawatan pada pohon anggur tersebut teman-teman ya. Nah, terus kapan saatnya kita melakukan foundation pruning? Nah ini teman-teman ya. Foundation pruning kalau di tempat kami ini dilakukan itu 3-4 minggu pasca pembuahan atau pasca panen ya teman-teman ya. Pasca panen, 3-4 minggu pasca panen itu dilakukan foundation pruning atau peremajaan kembali teman-teman ya. Terus apakah selama 3-4 minggu itu tidak dilakukan apa-apa terus diliarkan begitu? Oh, tentu saja tidak teman-teman ya. Jadi selama rentang istirahat 3-4 minggu itu dilakukan treatment teman-teman ya. Nah, treatmentnya apa Pak Eko? Nah, yang pertama yaitu treatmentnya kalau bisa dilakukan yaitu penggemburan media. Kalau memungkinkan lagi ditambah medianya, itu berlaku juga untuk di tabur pot teman-teman ya. Terus selanjutnya yaitu ditaburi kohe ya. Jadi di lahan ini ditaburi kohe sebelum dilakukan foundation pruning. Nah, langkah selanjutnya yaitu treatment perawatan teman-teman ya. Perawatan di sini termasuk pemupukan, pengairan, dan juga apa istilahnya itu? Hama ya. Hama itu harus ditanggulangi. Penanggulangan hama atau pengendalian hama itu sangat penting ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya yaitu di perawatan tadi ada pemupukan teman-teman ya. Di pemupukan sini itu kalau persiapan untuk dilakukan foundation pruning itu dilakukan pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif itu yang seperti apa Pak Eko? Kalau teman-teman menggunakan pupuk majemuk NPK seimbang 16-16 bisa. Atau teman-teman menggunakan pupuk AB mix vegetatif seperti yang kami
yang kami gunakan di sini boleh. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, disuplai dengan vitamin istilah kami ya, vitamin untuk tanah, yaitu pembenah tanah seperti asam humat dan juga mikroba yang dapat teman-teman suntikan di situ ya, apa EM4, M21, ETBS dan lain sebagainya untuk pembenah tanah. Nah, satu lagi teman-teman ya, untuk booster. Ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu asam amino. Ya, semua makhluk hidup termasuk tanaman memerlukan asam amino. Karena asam amino untuk tanaman itu juga untuk pencegahan stres teman-teman ya. Karena apa? Karena kan tanaman dipotong itu pasti stres teman-teman ya. Jadi untuk menanggulangi stres dan untuk supaya tanaman itu lebih kuat menghadapi fluktuasi cuaca, yang cuaca tidak menentu ya, panas hujan seperti sekarang ini, itu sangat diperlukan yang namanya asam amino teman-teman ya. Oh ya, ada lagi treatment yang tidak kalah pentingnya teman-teman, yaitu pruning akar ya. Jadi pemangkasan akar itu dilakukan di saat teman-teman melakukan penggemburan ya. Ini kan pasti ada akar-akar yang terpotong. Ya nggak apa-apa, itu justru bagus. Nanti akan memunculkan akar-akar baru warna putih, yang itu adalah akar-akar yang mampu untuk menyerap nutrisi. Sambil di treatment, teman-teman juga harus memperhatikan aspek-aspek apa yang mempengaruhi pertumbuhan maksimal pohon anggur teman-teman ya. Seperti halnya sinar matahari. Sinar matahari itu bagus kalau pohon anggur teman-teman itu terkena sinar matahari sekitar 5-6 jam per hari, itu sangat bagus teman-teman ya. Jadi bisa maksimal proses fotosintesisnya. Dan yang kedua itu sirkulasi teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan naungan ya, seperti kami di greenhouse seperti ini, sirkulasi sangat penting. Jadi harus teman-teman perhatikan masalah sirkulasi. Dan tadi seperti yang kami sampaikan di depan tadi tentang perawatan ya, tentang pemupukan dan airnya dan juga penanggulangan hama teman-teman ya. Jadi perlakuan ini aspek juga mempersiapkan media tanam yang ideal tadi teman-teman ya, dengan treatment-treatment tadi, sehingga tercipta lagi media tanam yang ideal yang memungkinkan pohon anggur itu tumbuh subur ya, percabangannya bagus. Nah, target selanjutnya yaitu aspek percabangan teman-teman. Jadi secara estetika itu lebih rapi gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih rapi itu harus teman-teman perhatikan juga di situ teman-teman ya. Jadi kalau kita foundation pruning atau menanam pohon anggur, itu yang di mindset kita itu yang pertama, suburkan dulu pohonnya gitu. Kalau pohonnya itu subur, nanti buah itu akan mengikuti teman-teman. Jadi jangan dibalik. Kita target pembuahan tapi tidak kita maksimalkan pertumbuhan tanamannya, itu namanya konyol ya. Dan satu pesan dari kami, selain kejar kesuburan tanaman, yang kedua itu harus ada mindset di kita itu gini teman-teman ya, jangan jadikan pohon anggur jadi beban ya. Jadi seperti teman-teman yang hobi ya, hobi anggur, inginnya itu merefresh pikiran, menanam anggur untuk seneng-seneng. Nah jangan sampai menanam anggur jadi malah pikirannya terbebani tanaman anggur gitu loh. Jadi teman-teman harus apa istilahnya itu, menikmati proses untuk menanam anggur itu ya. Bagi teman-teman yang menanamnya di luar greenhouse, musim hujan seperti ini ya, musim hujan seperti ini, ada tanamannya yang rusak, kena jamur, kena hama dan sebagainya, itu jangan menjadi beban pikiran ya. Jadi nikmati aja prosesnya. Semua termasuk kami dulu juga mengalaminya seperti itu. Jadi sambil belajar, sambil kita mengolah istilahnya itu, coba-coba ya, uji coba, nanti akan insya Allah akan ketemu polanya dalam perawatan yang cocok di daerah teman-teman dan cocok dengan tanaman yang teman-teman tanam gitu, khususnya tanaman anggur impor ini teman-teman ya. Jadi harus dinikmati proses penanam anggur itu teman-teman ya. Dan ada pertanyaan juga dari teman-teman pengangguran pemula, Pak Eko, untuk rentang waktunya mulai foundation pruning sampai bisa produktif kembali itu butuh waktu berapa lama? Jawabannya kalau di kami itu biasanya 6-8 minggu teman-teman ya. Jadi 6-8 minggu pasca foundation pruning, pembentukan cabangnya sudah bagus, itu sudah bisa untuk dibuahkan kembali teman-teman ya. Nah sekarang ini yang paling penting, yaitu teknis teman-teman ya. Teknis
Bagaimana sih cara foundation pruning? Nah, sekarang ikut jalan-jalan. Nah, sekarang teknis pemangkasan foundation pruning itu seperti apa, teman-teman? Jadi gini, teman-teman ya. Teknik pemangkasan foundation pruning itu setelah pembuahan itu kita pangkas 1 sampai 2 mata tunas batang tersier ini, teman-teman ya. 1 sampai 2 mata tunas seperti ini. Nah, apakah boleh Pak Eko memangkas 1 mata tunas? Boleh, teman-teman ya. Kenapa kok kami memilih 2 mata tunas? Itu alasannya seperti ini, teman-teman ya. Kalau 2 mata tunas seperti ini, antisipasi ada salah satu mata tunas yang tidak pecah, tidak tumbuh, teman-teman ya. Jadi kita masih ada cadangan 1. Nah, semisal tumbuh dua-duanya, ya nanti bisa dipotong, diambil 1, teman-teman ya, seperti ini. Dan ada kalanya foundation pruning seperti ini, teman-teman, ada mata bat yang tumbuh seperti ini. Nah, ini mau tumbuh, ini mata batnya. Ya nggak apa-apa, ini nanti bisa dijadikan batang tersier lagi ya, teman-teman ya. Ini adalah foundation pruning pasca pembuahan yang pertama. Jadi pohon ini masih pembuahan pertama, jadi belum terbentuk am, teman-teman ya. Am itu apa sih sebenarnya Pak Eko? Am itu adalah lengan ya. Nanti akan kami jelaskan di pohon kami yang sudah terbentuk am, teman-teman ya, biar teman-teman itu lebih memahami ya. Sebenarnya foundation pruning itu bisa dilakukan di basal bud juga bisa. Basal bud itu adalah pemotongan di bawah mata bat yang pertama ya, kalau sudah ada yang namanya amnya. Jadi di am itu nanti sudah ada puluhan bahkan ratusan mata tunas sebenarnya yang tidak terlihat oleh mata, teman-teman ya, karena posisinya itu sulit dan sangat kecil, jadi bahkan tidak terlihat ya itu bat atau bukan. Tapi di am itu nanti banyak sekali mata tunas sebenarnya. Dan untuk pemangkasan foundation pruning selanjutnya itu ya di am itu nanti 1 atau 2 mata tunas di am tersebut yang di foundation pruning. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Ini semua karena teman-teman menyaksikan atau yang setia menonton mengikuti channel kami, teman-teman ya. Ini kemarin sudah berbuah banyak sekali ya. Ini di Ghostvi berbuah banyak sekali, dan ini sekarang kami lakukan foundation pruning supaya struktur batangnya itu kokoh ya, dan nanti akan terbentuk percabangan yang rapi, teman-teman ya. Jadi 1-2 1-2 seperti ini. Dan ada kalanya seperti ini, teman-teman ya, sudah di foundation pruning ya, foundation pruning 1-2. Nah, ternyata bat yang di bawah ini pecah. Ini batnya di bawah pecah. Karena apa? Karena batang tersier ini awalnya kami bentuk dari tunas air atau tunas lateral, jadi batnya masih utuh. Nah, ternyata batnya pecah seperti ini, ya nggak apa-apa. Nanti ini kalau sudah tumbuh ya, semuanya tumbuh, nanti bisa yang dipakai batnya ini, yang ini dibuang. Kalau batnya ini nanti tumbuhnya lebih bagus, ya batnya yang dipakai, yang ini dibuang. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Sekarang akan kami ajak di tanaman kami yang di para-para ya, yang jenis Everest yang kemarin juga sempat berbuah banyak, dan sekarang sudah kami foundation pruning dan sudah muncul tunasnya. Yuk, mari. Nah, ini contohnya, teman-teman, yang di para-para ya. Yang di para-para ini pasca kami lakukan foundation pruning, hasilnya seperti ini. Dipotong 1-2 mata tunas. Ini pembentukan armnya di sini ya, teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Ini sepanjang ke sana ya, ke sana ini sudah kami foundation pruning semua dan sudah muncul tunas semua. Yang diharapkan itu yaitu muncul tunas secara serempak seperti ini, teman-teman ya. Jadi kan kelihatan indah kalau seperti ini. Nah, nantinya akan terbentuk am di sini, teman-teman ya. Nah, ini bekas potongan ini nanti akan terbentuk am bendol di sini nantinya ya. Dan nanti foundation pruning selanjutnya ada di sini. Nah, seperti ini. Dan pertanyaannya, teman-teman ya, apabila foundation pruning terus keluar bunga, bagaimana Pak Eko? Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini banyak kali keluar bunga. Nah, ini keluar bunga. Ini jenis Everest ya. Ini keluar bunga, ini bunga. Nah, ini bunga. Nah, ini banyak sekali bunga yang keluar dari sini. Dan apa yang dilakukan? Kalau di kami, teman-teman ya, kalau di kami, apabila foundation pruning itu mengeluarkan banyak klaster bunga, ya kami pelihara sampai buah itu matang nantinya. Namun apabila foundation pruning
tapi buahnya cuma 1, 2, tidak banyak ya dibuang aja, mengganggu itu ya. Kalau banyak dipelihara, kalau cuma sedikit dibuang aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini serempak sekali di sini, dan inilah yang nantinya akan dijadikan atau targetnya menjadi struktur tanaman yang kokoh di sini. Nah, inilah bagusnya kalau menanam sistem para-para. Jadi landscape-nya bagus. Nah, seperti ini. Namun terbalik dengan perawatannya teman-teman ya. Kalau di para-para ini perawatannya harus naik seperti ini, harus kami lihat di bawah ini teman-teman ya. Nah, ini harus seperti ini kalau para-para. Jadi harus naik ke atas seperti ini. Berbeda dengan kalau kita merawat tanaman di trellis. Jadi nggak usah kalau istilah orang Jawa pakai bancian seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Inilah tanaman kami yang di para-para yang sudah pasca foundation pruning. Dan dua-duanya itu pecah tunas dan ada yang membawa brokoli atau bunga seperti ini. Nah, inilah gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi kita membentuk struktur tanaman yang kokoh dengan meremajakan tanaman. Jadi tanaman itu memiliki energi yang baru gitu. Jadinya lebih apa istilahnya ya, lebih bagus lagi ke depannya gitu. Jadi kalau kita menanam anggur itu kita itu apa istilahnya, dipaksa untuk berpikir ya, tapi jangan merasa dipaksa. Jadi harus sukarela ya kita menanam anggur, ya bismillah. Karena kita menanam itu tanaman hidup, tanaman bernyawa, kita hanya mampu untuk berupaya ya, masalah hasil, mati, hidup, itu ya terserah sama Allah yang memberi rezeki teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanam anggur, itu sebaiknya menghindari perasaan was-was ya, karena was-was itu adalah bisikan dari setan ya. Jadi kita hindari perasaan was-was, oh nanti gimana kalau tidak berbuah, oh nanti gimana kalau tanamannya mati, dan lain sebagainya. Itu yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman pengangguran pemula yang baru mau menanam bibit dari kami teman-teman ya. Jadi pikiran itu los saja biar kita itu tidak terbebani teman-teman ya. Walaupun di sini ada ribuan pohon yang hidup juga banyak sekali yang mati ya, nggak apa-apa. Istilahnya kita menanam ya, kita menanam tidak harus hidup ya, karena kita tidak memiliki nyawanya. Ya bismillah aja kita menanam, insya Allah bagus gitu aja teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti pohon kami, ini sudah beberapa kali dilakukan foundation pruning dan sudah terbentuk arm. Inilah yang dimaksud dengan arm teman-teman ya. Nah, seperti ini bekas foundation pruning. Jadi, kalau sudah terbentuk arm model seperti ini teman-teman, foundation pruningnya yaitu 1-2 mata tunas di atas arm. Jadi ini sudah terbentuk lengannya ya. Kalau yang bagus seperti ini, kalau ini kecil seperti ini ya. Jadinya kalau pendek seperti ini, kita motongnya nanti tidak terlalu panjang untuk batang tersiernya ya. Ini kami sisakan 1-2, ini berada di paling dekat dengan arm. Nah, seperti itu. Dan di arm ini teman-teman, ini kemungkinan itu ada banyak sekali mata tunas tersembunyi yang tidak terlihat teman-teman di sini ya. Bisa puluhan mata tunas di sini. Jadi semisal ini pun dipotong di sini, di basal bud istilahnya ya. Di basal bud, pemotongan basal bud itu adalah pemotongan di bawah bat pertama, itu nanti insya Allah masih ada tunas-tunas yang dari sini. Ya, tunas-tunas yang dari sini seperti ini. Ini terbentuk arm. Ini mentol-mentol seperti ini. Dan yang seperti ini ya, yang jadi bulatan mentol seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan kepala arm atau arm head teman-teman ya, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan arm head seperti ini. Jadi ada bulatan besar. Nah ini kemungkinan ini juga banyak mata tunas tersembunyi di sini. Ini yang dinamakan arm head. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah menanam ya, sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, dan sudah dilakukan foundation pruning, akan terbentuk arm seperti ini. Jadi lebih memungkinkan untuk kita motongnya pendek ya, motong pendek di armnya. Dan pengalaman kami juga untuk jenis-jenis yang pembuahan pertama itu harus di long. Nah, ketika sudah muncul arm ya, armnya sudah terbentuk, itu bisa dibuahkan di pendek bahkan medium ya. Contohnya seperti taldun ya. Taldun itu ketika sudah terbentuk armnya, itu bisa dibuahkan di pendek teman-teman ya. Dan kami sudah membuktikan dan ternyata bisa. Jenis-jenis panjang dibuahkan di pendek, dibuahkan di short dekat dengan arm. Nah, seperti itu informasinya teman-teman.
Demikianlah teman-teman sharing dari kami mengenai foundation pruning. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.